Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Selamat sore. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ada Apa Dengan Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So, just start keep up with me. Nafis sudah rapi dengan pakaian kerjanya, bersiap untuk pergi. Nafis, panggil Bu Alima dengan nada penuh tekanan. Iya Bu. Kamu pikir kamu bisa terus bersikap seenaknya di rumah ini? Apa kamu lupa siapa aku? Aku ini ibu mertuamu, ibu dari suamimu. Dan kamu berani bicara seperti itu tadi pagi? Saya tidak pernah bermaksud untuk kurang ajar Bu. Kalau ada yang salah dengan perkataan saya minta maaf. Tapi saya cuma menjawab sesuai apa yang saya rasakan. Perasaanmu itu gak penting di rumah ini. Yang penting adalah kamu tahu kewajibanmu. Kamu itu istri Agus dan aku ini ibunya. Kalau aku bilang kamu salah, kamu harus terima. Karena begitulah kenyataannya. Lagian kamu benar-benar gak mikir. Coba lihat ini. Kamu pergi ninggalin rumah ini dalam keadaan kayak gini. Apa kamu gak mikirin gimana sebelumnya aku ntar? Tapi kamu malah berani membantah dan membuat aku merasa tidak dihormati. Bu, saya tidak pernah bermaksud untuk tidak menghormati ibu. Tapi kalau saya berbeda pendapat, apa saya juga tidak boleh bicara? Saya hanya ingin menjalani semuanya dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan. Kamu benar-benar keras kepala. Oke, baik kalau begitu. Nanti kalau aku sudah pulang, aku akan bicara ke Agus. Aku akan adukan semua kelakuanmu ini ke dia. Nafisa terdiam sejenak. Biasanya ancaman seperti itu akan membuatnya gugup, bahkan menangis. Namun kali ini sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tahu dia harus berdiri untuk dirinya sendiri meskipun resikonya besar. Ntar aku bilang sama Agus, kalau selama dia keluar kota, kamu memperlakukan ibu semena-mena. Lapor saja Bu. Kalau memang ibu merasa itu perlu, silakan. Saya tidak takut. Saya yakin Agus tahu siapa saya, dan dia akan menilai sendiri apa yang benar. Kamu pikir Agus akan selalu membelamu? Aku ini ibunya Nafis. Apapun yang aku katakan dia akan percaya. Kalau begitu buktikan saja Bu. Kalau dia nggak membela aku lagi, ya udah aku nggak apa-apa. Kalau disuruh keluar dari rumah ini juga aku nggak apa-apa kok. Bu Alima masih duduk di kursinya memandang punggung Nafis yang menjauh dengan rasa tidak percaya bercampur amarah. Dia tahu bahwa menantu yang dulunya menurut itu kini mulai berubah. Tapi dalam hatinya Bu Alim bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan Nafis menang dalam perang diam-diam ini. Agus baru saja pulang, wajahnya tampak lelah. Tapi senyumannya tetap ada saat melangkah masuk ke rumah. Gak bisa menyambut kedatangan suaminya dengan senyum yang hangat. Senyum yang menghangatkan hati Agus. Senyum yang kerap membuat Agus merindukan sang istri. Agus sejenak meluapkan kerinduannya dengan mengecup kening sang istri. Dengan cekatan Nafis meraih koper dari tangan suaminya, lalu membawa koper tersebut. Sayang, aku ambilkan air putih dulu ya, kamu pasti haus. Sesaat kemudian senyum di kedua sudut bibir Agus memudar begitu ia melihat Bu Alima duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Agus, ibu mau bicara sekarang juga. Ada apa Bu? Ibu gak tahu lagi ya bagaimana caranya hidup satu rumah sama istrimu. Dia benar-benar sudah keterlaluan. Maksud ibu apa? Apa yang Nafis lakukan? Dia bicara seenaknya Agus. Pagi tadi ibu cuma minta dia masak untuk sarapan. Itu kan tugasnya sebagai istri ya. Tapi tahu apa yang dia bilang ke ibu? Dia bilang kenapa ibu gak minta Anissa saja yang masak. Nafis bilang gitu. Iya. Dan bukan cuma itu, dia juga bilang kalau dia gak mau lagi urus urusan rumah karena menurut dia Anissa lebih cocok buat bantu ibu.
Apa kamu gak lihat, Agus? Dia itu gak hormat sama ibu. Dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Agus terdiam. Dia mencoba mencerna kata-kata ibunya. Nafis, istrinya yang dikenal lembut, bisa berkata seperti itu. Sulit baginya untuk percaya. Ibu mungkin ada salah paham. Nafis bukan tipe orang yang suka bicara kasar, apalagi ke ibu. Dia selalu bilang ke saya kalau dia ingin berbuat yang terbaik buat ibu. Itu cuma omongannya di depan kamu, Agus. Di belakang dia beda. Ibu tahu dia gak suka sama ibu. Dia sengaja bikin jarak supaya kamu juga ikut menjauh dari ibu. Saya gak yakin, Bu. Nafis gak bicara buruk tentang ibu kepada aku. Tentu saja tidak. Dia pintar, Agus. Tentu saja dia gak mungkin bicara buruk di depan kamu. Kamu bakal membelanya. Jadi diam-diam saja, tapi kelakuannya menunjukkan semuanya. Kalau kamu gak percaya, lihat aja sendiri. Mulai sekarang perhatikan bagaimana dia bersikap ke ibu. Agus terdiam lagi. Ada keraguan di matanya meskipun hatinya ingin membela Nafis. Tapi di sisi lain dia juga tidak ingin mengabaikan kata-kata ibunya. Baik, Bu, saya akan bicara sama Nafis. Tapi saya minta ibu juga bersabar. Mungkin ini cuma kesalahpahaman. Salah paham. Dia gak hormat sama ibu, itu udah jelas. Kamu cuma gak mau lihat aja kenyataannya. Ya, saya akan pikirkan ini, Bu. Tapi tolong, jangan terlalu keras ke Nafis. Dia istri saya dan saya tahu dia orang baik. Bu Alimah mendengus kecil, merasa tidak puas dengan jawaban itu. Namun dia tidak melanjutkan argumennya. Dalam hati dia tahu bahwa perlahan-lahan dia berhasil menanamkan keraguan di pikiran Agus. Itu cukup untuk sekarang baginya. Waktu akan membuat Agus benar-benar percaya bahwa Nafis adalah sumber masalah di rumah ini. Sejenak kemudian Nafis muncul dengan segelas air di tangan, membuat percakapan tersebut terhenti. Oh ya, Agus, kita harus membawa Anissa ke rumah sakit. Loh, kenapa? Hari ini Anissa harus pergi ke rumah sakit untuk kontrol. Kamu yang antar dia ya? Lah, kenapa harus aku, Bu? Anissa kan bisa naik taksi atau ojek online. Lagi pula dia bukan siapa-siapa aku. Apa maksud kamu? Kamu itu laki-laki, seharusnya bisa lebih peduli dong. Anissa ini sudah seperti keluarga kita. Masa kamu tega membiarkan dia pergi sendirian? Bu, aku gak ada hubungan apa-apa sama Anis. Kalaupun dia perlu bantuan, bukannya lebih baik minta orang lain saja. Aku gak mau ada fitnah, Bu. Apalagi Nafis pasti gak akan suka kalau aku pergi berdua sama Anissa. Nafisa lagi. Apa kamu sekarang cuma peduli sama istrimu itu? Kamu gak bisa lihat apa? Gak bisa lihat lebih pantas mendapatkan perhatian kamu, Anissa. Anissa itu perempuan baik-baik, Agus. Dia sopan, pintar, dan gak pernah bikin masalah. Jauh lebih baik dari si Ono tuh. Bu, tolong jangan banding-bandingkan Anissa dengan Nafisa. Nafis itu istri aku, Bu. Aku punya tanggung jawab untuk menjaga perasaannya dia. Dan soal Anissa, aku tetap gak bisa antar dia. Itu bukan urusan saya. Jadi kamu lebih melawan ibu daripada membantu Anissa. Kamu itu anak satu-satunya, Agus. Kalau kamu gak mau nurut sama ibu, siapa lagi yang bisa diandalkan? Aku akan selalu berusaha jadi anak yang baik, Bu. Tapi bukan berarti aku harus mengabaikan tanggung jawab saya sebagai suami. Kalau ibu memang ingin Anissa diantar, biar ibu saja yang cari orang lain. Jangan paksa saya untuk melakukan sesuatu yang bisa bikin keadaan makin rumit. Kamu beneran udah berubah, Agus. Dan semua ini gara-gara Nafis. Dia yang bikin kamu jadi seperti ini. Kamu gak peduli lagi sama ibu. Gak usah sangkut pautkan Nafis atau siapapun, Bu. Aku ngomong apa yang benar dan apa yang salah. Harusnya ibu bisa mengerti. Agus tahu bahwa keputusan ini mungkin akan membuat ibunya semakin marah. Tapi dia merasa tidak punya pilihan lagi. Baginya mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah hal yang paling penting. Meskipun itu berarti harus melawan ibunya sendiri. Kamu tahu gak, kalau Anissa itu sebenarnya punya penyakit lambung akut. Kasihan dia, Gus. Kalau penyakitnya kambuh, dia bisa kesakitan sekali. Makanya dia harus rutin kontrol ke rumah sakit. Kalau begitu, kenapa gak minta tolong saudaranya dia saja, Bu? Atau ibu temani dia sendiri? Kamu itu laki-laki, anak ibu. Kamu tega lihat Anissa kesusahan. Dia itu gak punya siapa-siapa di sini. Emang sih dia punya saudara, tapi kayaknya saudaranya itu kurang peduli sama dia. Kamu juga tahu kan, ibu sudah gak kuat jalan jauh. Kamu saja yang antar dia. Cuma sekali ini. Bukannya aku gak peduli,
Tapi aku tetap gak bisa antar Anissa. Apapun alasannya, dia bukan tanggung jawabku. Kamu ini egois sekali sih. Dia itu sudah ibu anggap seperti anak sendiri. Kalau kamu saja gak mau bantu, siapa lagi yang bisa diandalkan? Atau kamu memang sengaja membiarkan Anissa menderita? Bukan begitu, Bu. Aku gak mau menimbulkan masalah yang lebih besar. Lagi pula saya yakin Anissa bisa mencari solusi lain tanpa harus melibatkan aku. Udah tahu penyakitan, masa gak punya ide demi kesehatan sendiri? Bu Alimah memandang anaknya dengan tatapan tajam. Dalam hatinya dia merasa bahwa Agus benar-benar berubah. Dan dia tahu siapa yang bertanggung jawab atas perbuahan itu. Nafis. Namun malam itu juga Bu Alimah mulai menyusun rencana. Dia tahu tidak akan mudah membuat Agus tunduk. Tapi dia yakin dengan sedikit taktik dia bisa membuat anaknya mengubah pendiriannya. Keesokan harinya ketika sarapan, Bu Alimah mendekati Anissa yang sedang menata meja makan. Anissa, nanti siang kamu ada waktu kan? Ada, Bu. Kenapa? Kamu ikut ibu ke dokter ya. Bilang ke Agus kalau kamu gak enak badan. Nanti ibu yang urus sisanya. Anissa terdiam, memahami maksud Bu Alimah. Dia tahu ini adalah bagian dari rencana untuk membuat Agus luluh. Meski ragu, dia mengangguk patuh. Agus, sebelum kamu berangkat, ada hal penting. Anissa tadi mengeluh sakit di bagian perutnya. Kasihan dia, tolong antar ke rumah sakit ya. Enggak. Singkatnya, Bu Alimah berbicara pelan dengan Reina, teman lama Nafis yang sengaja diminta oleh Bu Rina untuk datang. Wajah Bu Alimah serius, tapi ada kilatan licik. Di tangannya tergenggam amplop coklat yang ia letakkan di atas meja. Rina, kamu masih ingat waktu dulu sering main kesini kan? Iya, Bu. Tapi sekarang aku udah jarang ketemu Nafis. Dia sibuk sekali kerja terus. Itu dia. Dia sekarang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Seharusnya dia lebih peduli pada keluarganya, ya kan? Tapi ya begitulah. Begini Rina, ibu ada permintaan kecil untuk kamu. Kamu bisa bantu kan? Permintaan apa, Bu? Saya ingin kamu ajak Nafisa keluar sebentar malam ini. Bilang saja kamu kangen mau ngobrol-ngobrol sambil cari makan. Dan bilang saja kamu butuh sesuatu. Terserah kamu deh, yang penting dia keluar malam ini. Kenapa harus aku, Bu? Dan kenapa harus malam ini? Ibu cuma mau dia keluar dari rumah sebentar. Ada hal penting yang harus saya atur di sini tanpa dia. Tapi Bu, aku gak enak kalau nanti dia tahu aku sengaja. Belum selesai Rina bicara, Bu Alimah menggeser amplop coklat di atas meja mendekati Rina. Saya tahu ini mendadak, tapi kamu kan teman baiknya. Dan soal gak enak, ini gak akan lama kok. Lagi pula ibu gak mau kamu kerja tanpa imbalan. Ini untuk aku, Bu. Iya, anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah mau bantu ibu. Isinya cukup untuk membuatmu merasa usahamu dihargai. Baiklah, Bu. Aku akan ajak Nafis keluar. Tapi apa aku perlu bilang sesuatu yang khusus? Maksudku sesuatu yang penting gitu? Gak perlu. Ya kamu cukup bilang kamu kangen ngobrol. Nafis pasti akan ikut. Dia terlalu baik untuk menolak. Baik, Bu. Aku akan coba. Bagus. Aku tahu bisa mengandalkan kamu. Jangan khawatir. Ini semua demi kebaikan. Namun di dalam hati Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dengan amplop di tangannya, dia memilih untuk tidak banyak bertanya. Sementara itu Bu Alimah tersenyum puas, yakin bahwa rencananya akan berjalan sesuai keinginan. Malam itu setelah Rina pergi menuju kamar Nafisa, Bu Alimah duduk kembali di kursi dengan raut wajah penuh kemenangan. Kali ini kamu pasti akan kalah, Nafis. Pada saat yang telah mereka sepakati, Rina berdiri di depan kamar Nafis. Mengetuk pintunya dengan pelan, Nafis membukakan pintu dengan raut wajah kelelahan setelah seharian bekerja. Rina, ada apa? Ada kamu ternyata di sini. Iya, Nafis,
Aku butuh bantuanmu. Temenin aku ke pasar ya. Aku mau beli obat. Ke pasar? Malam-malam gini? Kenapa gak besok pagi aja? Tolong banget Nafis, aku butuh obat itu sekarang. Aku gak berani pergi sendirian, takut ada apa-apa di jalan. Aduh Rina, aku capek banget hari ini. Besok pagi aku kerja lagi. Ayolah, aku gak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Kamu kan teman baikku. Nafis terdiam ragu-ragu. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta izin pada suaminya. Ya udah, aku tanya suamiku dulu ya. Mas, aku diajak Rina ke pasar, katanya dia mau beli obat. Boleh nggak? Pasar? Malam-malam gini? Emang mendesak banget? Katanya butuhnya sekarang mas. Aku cuma temenin sebentar aja. Ya udah, hati-hati. Jangan lama-lama. Terima kasih mas. Dari balik pintu dapur, Bu Alimah mengintip pembicaraan mereka sambil menahan tawa kecil. Begitu Nafis dan Rina keluar rumah, Bu Alimah langsung menuju telepon rumah dan memutar nomor Anissa. Anis, kamu bisa ke sini sekarang? Iya, memangnya ada apa ya? Kamu gak perlu tanya. Yang penting kamu datang ya. Dan dengar baik-baik, dandan yang cantik. Pakai baju terbaikmu. Baik, saya segera ke sana. Rencana ini pasti berjalan mulus. Sambil menunggu Anissa datang, Bu Alimah mulai merapikan ruang tamu. Dia memastikan semuanya terlihat sempurna. Dalam hatinya dia membayangkan betapa marahnya Nafis ketika melihat Agus dan Anis bersama nanti. Bu Alimah tidak sabar untuk menyaksikan hasil rencananya. Saat Nafis masuk ke kamarnya untuk mengambil tas, Bu Alimah menarik Rina ke sudut dapur. Wajahnya penuh dengan senyuman yang dipaksakan, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang licik. Rina, kamu harus pastikan Nafis gak pulang cepat. Ajak dia jalan-jalan setelah dari pasar. Putar-putar aja, bilang ada keperluan lain. Tapi bu, kalau terlalu lama dia bisa curiga lagi pula. Agus kan tahu kami cuma ke pasar. Jangan khawatir soal itu. Kamu tinggal pikirkan bagaimana caranya biar dia gak langsung pulang. Kalau kamu berhasil, ini ada bonus tambahan buat kamu. Baiklah bu, saya akan coba. Tapi jangan salahkan saya kalau dia curiga. Dia gak akan curiga. Nafis itu terlalu baik hati untuk mencium rencana kita. Ya udah bu. Ayo Nafis, kita langsung ke pasar. Ayo. Setelah keduanya pergi, Bu Alimah langsung bergerak cepat. Dia memastikan ruang tamu rapi dan menyemprotkan pewangi ruangan. Kemudian duduk dengan senyum puas menunggu tamunya. Tak lama kemudian bel pintu berbunyi. Bu Alimah segera bangkit dan membukakan pintu. Di sana berdiri Anissa dengan gaun sederhana namun elegan. Wajahnya dipoles ringan cukup untuk menonjolkan kecantikannya. Anissa, masuk. Ibu kelihatan ceria sekali malam ini. Tentu saja sayang, kalau kamu ada di sini ibu pasti senang. Jadi ibu butuh saya untuk apa malam ini? Malam ini kamu tinggal di sini sebentar, temenin ibu ngobrol. Dan nanti kita lihat apa yang terjadi. Yang jelas kamu harus selalu terlihat ceria dan anggun di depan Agus. Paham? Baik bu, aku akan berusaha akan melakukan yang terbaik. Bagus. Kalau begitu mari kita tunggu di ruang tamu. Agus pasti keluar sebentar lagi. Sambil menunggu, Bu Alimah merasa puas. Dia yakin bahwa dengan kehadiran Anissa malam itu, benih-benih konflik yang ia tanamkan di rumah ini akan segera berubah. Berbuah maksudnya. Agus baru saja selesai membaca laporan pekerjaannya ketika suara langkah kaki terdengar mendekati ruang kerja. Ia mendongak dan terkejut melihat Anissa berdiri di ambang pintu. Anissa? Loh, kok kamu ada di sini? Ibu Alimah yang memanggil saya, katanya ada urusan penting. Bukannya kamu bilang mau menginap di rumah saudara malam ini? Tadi ibu telepon, katanya beliau butuh bantuan, jadi ya saya kesini. Agus tidak menjawab, hanya mengangguk kecil dengan raut wajah bingung. Namun sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, suara Bu Alimah terdengar dari ruang tamu. Agus, sini sebentar. Kursi ruang tamu itu harus dipindahkan. Sebentar lagi ibu akan ada tamu. Agus, kamu bantu Anissa ya, biar kursi ini posisinya pas.
Ibu mau ke belakang sebentar. Bu, kursi ini bisa saya pindahkan sendiri. Anissa gak perlu ikut-ikut. Gak usah banyak protes, lakukan aja. Anissa bantu dia ya, jangan biarkan Agus kerja sendiri. Dengan ekspresi kesal, Agus mendekati kursi yang dimaksud. Dia menariknya dengan tenaga penuh, mencoba menyelesaikan pekerjaan itu secepat mungkin. Agus, biar saya bantu, gak perlu. Aku bisa sendiri. Saya juga bisa kok, jangan terlalu tegang. Anissa, aku bilang. Ucapan Agus terputus ketika tangan mereka bersentuhan di pinggiran kursi. Sentuhan itu hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Tangan Anissa terasa begitu lembut dan tanpa sadar dia menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Anissa tersenyum kecil sementara Agus terdiam. Ada sesuatu yang berdesir di dadanya, sesuatu yang coba ia abaikan. Kenapa? Ada yang salah? Enggak, jangan ganggu, aku bisa sendiri. Aduh. Tiba-tiba terdengar suara Anissa menjerit. Tolongin aku mas, ini sakit banget, aku gak bisa berdiri sendiri. Agus serba salah. Kenapa lagi sih? Aku terpleset. Kayaknya kakiku keseleo. Aku gak bisa berdiri sendiri. Bangun aja sendiri. Kamu gak perlu lebay begitu. Tapi ini sakit mas, aku benar-benar gak bisa bangun. Itu bukan urusan aku. Namun rengekan Anissa semakin menjadi. Agus, aku benar-benar gak bisa bangun. Tolong cuma bantu aku berdiri saja. Ayo cepet bangun. Tapi jangan drama lagi. Anissa mengangkat tangannya memegang tangan Agus. Namun saat Agus menariknya berdiri, tiba-tiba Anissa seolah kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan tubuhnya ke arah Agus. Anissa! Agus terkejut ketika tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik dia terjatuh di atas Anissa. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Maaf, aku gak sengaja. Agus membeku. Dia bisa merasakan kehangatan tubuh Anissa di bawahnya, dan detak jantungnya tiba-tiba berdebar lebih cepat. Wajah Anissa yang begitu dekat dengan kulit yang halus dan senyum lembut membuat pikirannya kacau sejenak. Namun segera ia menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan cepat Agus bangkit dari posisi itu. Wajahnya pun memerah. Apa-apaan ini? Aku benar-benar gak sengaja mas Agus. Kakiku masih sakit. Agus memalingkan wajah, berusaha mengabaikan getaran aneh di dadanya. Dalam diam dia mengakui sesuatu yang selama ini dia tolak. Anissa memang cantik, tapi pikiran itu segera dia tepis. Nafis adalah istrinya, satu-satunya yang dia cintai. Dia tak akan membiarkan kelemahan sesaat menghancurkan segalanya. Sementara itu Anissa diam-diam tersenyum kecil. Bayangan kejadian barusan mendadak muncul di dalam benaknya. Dia mencoba mengusirnya, tapi tidak bisa. Dia mengingat bagaimana wajah Anissa begitu dekat dengan wajahnya yang saat insiden kecil di ruang tamu itu. Tatapan matanya, kulitnya yang halus, dan senyum samar di bibirnya. Semua itu tiba-tiba terasa terlalu sulit untuk dilupakan. Enggak. Ini gak benar. Tapi semakin dia mencoba mengabaikan, semakin kuat bayangan itu menghampirinya. Dia tidak bisa memungkiri bahwa Anissa memang menarik. Wanita itu memiliki daya tarik yang berbeda. Cara bicara yang lembut dan pembawaan yang terlihat sempurna di mata ibunya. Agus terpaksa mengakui di balik semua kekesalannya atas sikap ibunya yang terus memaksakan Anissa untuk lebih dekat dengannya. Ada sedikit kekaguman yang dia rasakan. Agus menghela nafas panjang. Dia tahu memikirkan Anissa seperti ini adalah bentuk pengkhianatan kecil terhadap istrinya. Walaupun perasaan itu hanya sesaat dan tak pernah ia tunjukkan, dia merasa bersalah. Ini cuma pikiran yang kebetulan lewat, gumam Agus lirih, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Sementara itu di sebuah toko, Nafis berjalan di samping Rina dengan langkah yang sedikit tergesa, dan sesekali melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Rin, kita udahan aja yuk. Obat yang kamu cari udah dapat semua kan? Bentar lagi, aku lupa belum beli sesuatu buat ibu. Kamu tahu kan ibu tuh perfeksionis banget. Tapi kita udah keliling hampir sejam. Aku harus pulang. Sekali lagi aja ya. Aku benar-benar butuh kamu temenin aku please. Saat akhirnya Rina selesai dengan apa yang dia cari,
Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Nafis mencoba menghubungi Agus untuk memberitahu bahwa dia akan pulang sedikit larut. "Maaf ya, aku harus buru-buru pulang." "Ya, baiklah kalau begitu." Keduanya memutar haluan sepeda motor untuk kembali ke rumah. "Makasih banget udah nemenin aku, Naf. Kamu emang teman terbaik." "Iya, sama-sama, Arin." Saat sampai di rumah, "Maaf ya mas, aku pulang telat." "Gak apa-apa, tapi lain kali kamu harus lebih memperhatikan waktu ya. Kalau misal kamu pulang selarut ini kan jadinya kamu bisa kurang tidur. Sedangkan besok kamu tetap harus pergi kerja." "Iya mas, sekali lagi aku minta maaf. Habis tadi itu si Rina ngajak aku kelilingnya kelamaan." "Iya mas, ngerti kok. Yang penting kamu hati-hati di luar." Namun sebelum Nafis bisa merasakan lega, suara Bu Alimah terdengar dari dapur. "Wah, luar biasa menantu satu ini. Pulang hampir tengah malam." "Bu, tadi emang agak lama karena ada barang yang harus Rina cari di tempat yang berbeda." "Kamu ini perempuan udah punya suami, tahu tempat tahu waktu. Kalau begini apa kata orang nanti? Pulang larut malam kayak gini, apa nggak bikin malu keluarga?" "Bu, aku cuma menemani Rina, nggak ada niat buruk sedikit pun. Kenapa ibu selalu berpikir yang tidak-tidak tentang aku?" "Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan ibu? Kamu pikir perempuan keluar malam seperti ini bisa dibilang wajar? Hah? Perempuan baik-baik gak akan meninggalkan rumah sampai larut ini." "Bu, aku beneran gak akan melakukan apa-apa yang memalukan. Aku cuma menemani Rina. Tolong ibu gak usah menggiring opini yang gak bener deh." "Omong kosong. Kamu cuma cari alasan doang kan? Agus kerja keras di luar tapi kamu malah sibuk dengan urusan yang gak penting. Ini nih ya, kamu harus ngerti Agus. Kalau perempuan kayak gini nih gak perlu dikasih kepercayaan penuh." "Udah bu. Nah, lihat istrimu ini Agus. Apa kayak gitu cara bicara menantu sama mertua? Dimana coba letak rasa sopan santunnya? Perempuan kayak gini nih yang selalu kamu bela. Mikir kamu Agus, masa istri kayak gini dipelihara?" "Bu, aku tahu posisi aku, tahu apa yang harus aku lakukan sebagai istri Agus. Tapi ibu gak punya hak untuk menuduh aku macam-macam tanpa alasan." "Terserah kamu mau bilang apa. Tapi sikapmu ini membuat ibu yakin kalau Agus bisa menilai sendiri di mana sifat kamu yang sebenarnya. Ingat ya, putraku ini bukan orang yang bodoh." "Udahlah bu, aku bingung setiap hari kalian berdua selalu bertengkar. Udahlah Agus, kamu gak usah bela perempuan ini terus. Buka mata hati kamu. Lihat siapa yang kamu bela ini. Kalau ibu memang gak suka sama aku juga gak bakal memaksa ibu untuk menyukai aku. Tapi tolong jangan tuduh aku tanpa bukti. Ingat ya bu, kali ini bukannya aku membangkang, tapi kalau ibu terus-menerus melempar tuduhan kotor buat aku, maka aku gak akan bakal tinggal diam." Bu Alimah terdiam. Kemudian perhatian tertuju pada sosok Agus. "Kok Agus masih santai aja sih?" "Bu, serius Gus, ini kayaknya udah gak wajar." Ini kemauan Nafis. Lagian tadi ibu bukannya tahu kalau dia pergi sama Rina. Jadi sebetulnya gak ada masalah di sini. Kenapa harus mesti dibesar-besarin sih bu? Emang ibu tahu dia pergi sama Rina, tapi gak tahu pasti kan tujuan mereka kemana? Astaga lah bu, gak usah berburuk sangka kayak gini dong. Gak enak kalau didengar sama orang. Pokoknya apapun alasannya tetap aja keluyuran tengah malam kagak bisa dibenarkan. Nafis ini kelakuannya aneh. Jangan sampai kamu dibodohi. Dan satu lagi, kamu jangan mau dibodohi sama dia. Cukup bu, Nafis sudah minta izin dan dia tidak melakukan apapun yang salah. Bu Alimah mendengus kesal. Di dalam hati dia tahu rencana ini tidak sepenuhnya berhasil, tapi dia tetap akan mencari celah lain untuk menyudutkan Nafis. Di ujung sana Anissa diam-diam memperhatikan perselisihan ketika orang itu dengan raut muka mengulum senyum. Diam-diam dia memperhatikan sikap Agus, rasa kagumnya seketika mencuat. Entahlah dia merasa ada di barang setiap kali melihat ke arah pria itu. Ya udah kalau begitu, artinya kamu memang benar-benar lebih percaya perempuan ini daripada ibu sendiri. Keesokan paginya, Nafis bangun lebih awal dari biasanya. Dia berniat membuat sarapan spesial untuk Agus, suaminya. Setelah malam sebelumnya merasa sedikit bersalah karena pulang larut, dia berusaha mengabaikan kelakuan Bu Alimah padanya.
Bagi Nafis, tanggung jawabnya yang harus ia tunaikan adalah kewajiban terhadap Agus, sang suami. Soal mertua yang tidak menyukainya itu bukan urusannya. Dengan langkah ringan, Nafis menuju dapur, membayangkan Agus tersenyum saat menikmati masakan buatannya. Namun setibanya di dapur, Nafis tertegun. Aroma harum masakan sudah memenuhi udara. Di meja makan terlihat Anissa sedang sibuk menyusun piring dan gelas. Sementara itu, Bu Alima berdiri di sampingnya dengan ekspresi puas. Nafisa tertegun. Begitu cepatnya Anissa bangun. Loh, Anissa, kamu masak apa? Oh, ini aku bikin sarapan buat Mas Agus. Tadi aku lihat gak ada yang bangun, jadi aku pikir lebih baik aku bantu. Yang bilang buat bantu, tapi kenapa harus untuk Agus? Bukankah itu tugasku sebagai istrinya? Sebelum Nafis sempat mengatakan sesuatu, Bu Alima pun menyahut. Ya bagus kan? Anissa ini anak yang perhatian. Dia tahu kalau Agus gak boleh terlambat sarapan sebelum berangkat kerja. Tapi kamu selalu sibuk dengan pekerjaan kamu. Kalau gak ada Anissa, entah apa jadinya anakku itu. Sarapan aja harus nunggu-nunggu. Nafis terdiam. Tapi ini masih pagi banget, Bu. Aku rasa kalau nanti Mas udah bangun, makanan ini bisa keburu dingin. Halah, kalau makanannya dingin, itulah gunanya ada microwave. Tadi Ibu lihat Anissa sedang bangun, cepet banget. Bahkan masih malam banget. Gak kayak kamu. Udahlah, gak usah banyak ngomong. Kalau gak bisa kasih yang terbaik, seenggaknya jangan menghalangi orang yang berniat baik. Anissa, Ibu, kayaknya kalian memang sekutu yang baik. Baiklah, lanjutkan usaha kalian berdua dengan sungguh-sungguh ya, ujar Nafisa dalam nada yang dalam. Ada sesuatu yang terbesit di dalam hatinya. Nafisa kemudian kembali ke kamar untuk memastikan perlengkapan Agus sudah disiapkan dengan sempurna. Setelah memastikan semuanya, Nafis segera keluar kembali untuk membersih. Tak lupa Nafis membangunkan sang suami, mengingatkan jika sudah waktunya untuk bangun. Tak berselang lama setelah semuanya siap, Agus muncul di ruang makan mengenakan kemeja kerjanya yang rapi. Sarapan sudah siap? Sebelum Nafis bisa menjawab, Anissa langsung menyodorkan piring ke hadapan Agus. Ini Mas, aku udah siapkan semuanya, semoga cocok ya. Kamu gak masak sayang? Sedikit Anissa tak senang mendengar Agus menyebut Nafis dengan kata-kata sayang. Namun wanita itu mencoba untuk menutupi kebenciannya itu. Nafis menggeleng kecil, mencoba tetap tersenyum, namun sejenak kemudian Bu Alima segera menyahut. Anissa yang sudah bangun lebih dulu Agus. Dia yang udah nyiapin semua ini dengan tangannya sendiri. Hebat kan Agus? Anissa ini perhatian sekali. Coba kalau gak ada dia, entah bagaimana kamu bisa sarapan tepat waktu. Agus mengangguk kecil, meskipun dia menangkap kilatan tidak nyaman di mata Nafis. Makasih Anis, tapi nanti coba giliran Nafis saja yang masak ya. Aku lebih suka masakan istriku, ujarnya sambil menarik piring lain dari meja. Sejenak tatapan mata Agus bertemu dengan tatapan lembut kedua mata Anissa. Agus kembali merasakan ada getaran aneh dalam hatinya, namun dia berusaha untuk menampik. Anissa tersenyum, namun senyuman itu kaku. Sementara Bu Alima langsung mencebik. Agus, ibu cuma mau bilang kamu itu harusnya bersyukur punya Anissa di rumah ini. Coba pikir, Anissa itu selalu perhatian sama kamu. Dia tadi pagi masakin sarapan supaya kamu gak telat makan sebelum bekerja. Tapi Bu, itu kan tugas Nafis sebagai istri saya. Gak seharusnya Anissa yang menggantikan perannya lah. Tapi kenyataannya Nafis itu selalu sibuk kerja terus. Dia lebih mikirin kantornya daripada ngurus rumah atau kamu. Apa dia pernah bangun pagi-pagi masak untuk kamu tanpa harus diingatkan? Kalau gak ada Anissa, kamu pasti sering telat sarapan. Bu, selama ini aku sering bangun pukul 4 pagi. Apa itu masih kurang? Tapi Anis bangunnya pukul 02.30, jauh lebih cepat daripada kamu. Bu, saya paham kalau Anissa banyak bantu di rumah, tapi itu bukan berarti saya harus berterima kasih seolah-olah dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan saya. Nafis juga melakukan banyak hal, meskipun mungkin ibu gak lihat. Jawab Agus. Kamu ini selalu membela Nafis.
Padahal apa yang dia lakukan buat kamu, Agus? Coba lihat. Anissa itu jelas lebih perhatian. Bu, saya menghargai apa yang Anissa lakukan. Tapi aku gak mau merendahkan salah satu di antara mereka. Iya, ibu beneran gak mau banding-bandingkan. Tapi itu kenyataan. Kamu gak usah bela-belain Nafisa lagi ya. Hei, Nafis, puas kamu ngeliat anakku terus membela kamu? Aku penasaran, apa yang sudah kamu kasih sama anak aku sampai dia bisa nurut kayak gini sama kamu? Hah? Cukup, Bu. Aku tahu ibu gak pernah suka sama aku, tapi tolong jangan merendahkan aku seperti ini. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik untuk Agus dan mantu yang hormat pada ibu. Tapi apapun yang aku lakukan, sepertinya ibu gak pernah ngerasa cukup. Hormat? Kalau kamu hormat sama aku, kamu gak akan sibuk kerja di luar sampai tugas sebagai istri kamu. Pikir aku buta ngeliat apa yang terjadi? Rumah ini berantakan kalau bukan karena Anissa. Sedangkan kamu, Nafis, kamu sok sibuk kerja terus, lupa sama kewajibanmu di rumah. Anak perempuan zaman sekarang memang lancang, gak tahu diri. Harusnya urus rumah dulu, bukan malah sibuk di luar sana cari uang. Apa kamu gak sadar, tugas utama seorang istri itu melayani suami dan mengurus keluarga? Kamu pikir dengan kerja terus kamu jadi istri yang baik? Ibu, apa ibu lupa? Dulu waktu aku belum bekerja, ibu juga bilang aku gak berguna. Ibu bilang aku cuma membebani Agus, gak bisa menghasilkan uang, hanya numpang hidup. Apa ibu lupa bagaimana ibu sering merendahkan aku waktu itu? Sekarang aku bekerja untuk membantu Agus, tapi ibu malah bilang aku ini lancang. Jadi menurut ibu, apa sebenarnya yang harus aku lakukan supaya dianggap benar di mata ibu? Dulu itu lain cerita. Kamu kan memang gak punya apa-apa waktu itu. Sekarang kamu udah kerja tapi lupa sama tanggung jawab kamu di rumah. Apa gunanya uang yang kamu hasilkan kalau kamu gak bisa jadi istri yang benar? Ibu, aku gak akan pernah lupa tanggung jawabku sebagai istri. Tapi ibu yang selalu menyuruh Anissa yang mengambil ada di tugasku. Kalian gak kasih aku kesempatan. Kalau menurut ibu aku salah terus, mungkin masalahnya bukan ada apa yang aku lakukan, tapi karena ibu emang gak pernah suka pada aku. Bu, Nafis, kita bicarakan baik-baik. Jangan gini terus. Agus mencoba menengahi. Diam kamu. Nafis, kamu gak tahu dari kecil Agus ini aku urus dengan penuh kasih sayang. Aku layani dengan sepenuh hati. Dan sekarang setelah menikah sama kamu, kehidupannya jadi gak tentu arah. Apa kamu pikir ibu akan membiarkan semua ini terjadi? Menikah bukannya memperbaiki keadaan, malah nambah bikin susah. Bu, udah tolong jangan begini. Aku gak suka melihat ibu terus menyerang Nafis. Kasihan dia, menyerang. Aku cuma bilang fakta, Agus. Kamu itu gak sadar Anissa itu lebih pantas jadi istri kamu daripada Nafis. Dia yang ngurus kamu selama ini. Oh, jadi ibu benar-benar ingin bermenantukan Anissa? Ini ternyata alasan ibu selama ini menyisihkan aku. Tolong, udah, jangan pikirin kayak gitu sayang. Ibu udah tua, terkadang ucapannya malah melenceng kemana-mana. Tolong jangan dipikirkan apapun ibu ya. Apapun yang dibilang ibu. Nafis terdiam mendengar pernyataan itu. Ada rasa sakit yang menjalar di hatinya, tapi dia menahan diri untuk tidak menangis. Bu, sudahlah. Kamu pikir hati ibu senang kamu bikin kayak gini, Agus? Kamu selalu menghibur Nafis dan berusaha agar enggak menyakiti hatinya. Tapi bagaimana dengan ibu? Kamu enggak pernah berusaha agar ibu enggak terluka. Udahlah, Bu. Aku enggak pernah bermaksud kayak gitu. Iya, ibu tahu. Kamu mau terus belain istrimu yang gak becus ini kan? Sekarang terserah sama ibu. Mau bilang aku kayak gimana? Mau bilang gak becus, mau bilang gak peduli, mau bilang apa? Aku gak peduli. Nafis pergi meninggalkan Bi Alimah, kedua kakinya melangkah maju ke kamar. Agus segera menyusul Nafis yang sudah hampir sampai di kamar. Nafis, tunggu dulu. Apalagi mas? Duduk dulu. Tenangkan hatimu. Iya mas. Ini aku lagi berusaha menenangkan diri. Aku mau ngomong sama kamu, boleh, Naf? Ya udah, ngomong. Aku tahu ibu tadi terlalu keras sama kamu, tapi kamu gak perlu bersikap seperti itu juga. Mas, aku gak bisa terus diam. Ibu udah terlalu sering seperti ini. Aku ini manusia, mas. Aku punya batas sabar. Aku ngerti. Aku ngerti kalau kamu sakit hati. Tapi Nafis, bagaimanapun juga ibu tetap ibu aku. Aku gak bisa biarin kamu bicara atau bersikap kasar sama dia. Itu dosa. Agus, aku gak mau berlaku kasar sama siapapun, termasuk sama ibunya kamu. Tapi coba kamu pikir, siapa yang mulai? Aku gak pernah kurang ajar sama beliau, tapi ibumu terus menerus mencari kesalahan aku. Aku cuma membela diri, Agus. Apa itu juga salah di mata kamu?
Iya, aku tahu ibu. Aku tahu ibu punya aku jadi pusing sendiri. Tapi aku cuma gak mau kamu jadi ikut salah karena membalas. Aku minta kamu sabar, Nafis. Demi aku. Nafis tertawa kecil, namun ada kepedihan di balik tawanya. Demi kamu. Aku udah sabar bertahun-tahun, Mas. Aku tahan semua hinaan, semua cercaan. Tapi kalau kamu minta aku terus diam sementara harga diriku diinjak-injak, aku gak tahu apa aku masih bisa atau enggak. Nafis, kunci dalam rumah tangga adalah kesabaran. Kalau kamu bersabar, insya Allah semuanya akan berakhir dengan baik. Kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu gak ngerasain gimana berada di dalam posisi aku, Mas. Kalau kamu berada di dalam posisi aku, mungkin akan lain lagi ceritanya. Aku sendirian di sini. Ibu memusuhiku. Kalau kamu juga melakukan hal yang sama, artinya aku benar-benar sendiri. Tapi gak apa-apa. Aku gak ngelarang kamu untuk membela ibumu. Karena seperti yang kamu bilang, apapun yang beliau lakukan, beliau tetaplah ibumu. Silakan perlakukan beliau sebaik yang kamu mau, Mas. Tapi seenggaknya jangan halangi aku untuk menyayangi diriku sendiri. Kamu tahu, hanya aku yang menyayangiku di sini. Aku gak maksa kamu untuk berada di pihakku. Aku hanya mengharap kamu bisa melakukan yang terbaik. Aku tahu apa posisiku. Aku gak mau kamu merasa sendirian dalam semua ini. Aku di pihakmu, Nafis. Tapi aku cuma minta tolong jaga sikapmu sama ibu. Biar aku yang coba bicara sama beliau nanti. Baiklah. Tapi tolong, kali ini jangan cuma bicara. Lakukan sesuatu. Aku gak bisa terus-terusan diperlakukan seperti ini. Aku janji, Nafis, aku bakal ngelakuin yang terbaik untuk kita. Aku percaya sama kamu, Mas. Keesokan paginya, Bu Halimah duduk di teras rumah bersama tetangganya, Bu Lela yang tengah bermain dengan anak laki-lakinya. Suara tawarannya anak kecil itu mengisi udara, membuat Halimah tersenyum tipis. Namun di balik senyum itu ada rasa iri yang mendalam. Lucu sekali anakmu ya, Lela. Umurnya udah berapa sekarang? Baru 2 tahun, Bu. Tapi tenaganya kayak 5 tahun. Bikin capek tapi sekaligus seneng lihat tingkahnya. Serunya punya cucu laki-laki ya, Lel. Saya ini sebenarnya sudah rindu sekali gendong cucu laki-laki kayak anak kamu. Tapi ya gimana ya, menantu saya itu belum juga ngasih kabar baik. Oh, Bu Nafis kan udah punya anak ya? Iya, tapi perempuan. Aku maunya punya cucu laki-laki penerus keturunan. Mungkin belum waktunya, Bu. Kadang kan emang harus dituntut lebih sabar. Sabar? Berapa lama lagi sabarnya, Lel? Agus itu udah nikah sama Nafis kurang lebih 2 tahunan. Tapi sampai sekarang gak ada tanda-tanda apapun. Aku sampai ini bingung salahnya di mana. Anakku itu sehat karena dia keluarga kami gak ada riwayat susah anak laki-laki. Tapi kok ya gak kunjung ada kabar gembira ya. Kadang aku pikir jangan-jangan si Nafis aku gak mau ngomong jelek-jelek sih. Kayaknya Nafis memang gak mau hamil lagi. Ya mungkin mereka lagi fokus kerja, Bu. Zaman sekarang kan banyak pasangan yang menunda punya anak kedua, ketiga karena alasan ekonomi atau karir. Kalau alasannya karir itu aku jadi makin gak habis pikir. Apa gunanya kerja keras kalau tugas utamanya sebagai istri gak bisa dijalankan? Kalau cuma mau kerja mending gak usah nikah dulu kan? Setauku orang nikah itu kan tujuannya punya anak 3 atau 4 terus fokus ngebesarin anak. Aduh, ini Bu Halimah kocak banget sih. Lu aja anaknya 1 doang. Bu Lela hanya mengangguk pelan. Sabar aja, Bu. Kadang itu juga rezeki dari Allah. Mungkin belum saatnya. Siapa tahu nanti mendadak dapat kabar baik. Siang malam aku ini berdoa terus, Lela. Tapi tetap saja rasanya aku sudah gak sabar. Buat apa kerja keras kalau gak punya penerus keturunan? Meskipun punya banyak harta, ya untuk siapa? Kita tuh
Harus berpikir berkelanjutan. Kerja untuk siapa? Buat nyenengin siapa? Kalau nggak ada penerus garis keturunan. Lel, kadang itu aku mikir, mungkin semua ini ada sebabnya. Wajar aja Tuhan belum kasih mereka anak. Nafis itu kalau boleh jujur belum bisa menjadi ibu untuk anak laki-lakinya. Kok ibu bilang begitu? Apa ada sesuatu yang ibu lihat? Dia itu sibuk kerja terus, gak pernah mau fokus sama rumah tangganya. Istri macam apa yang bangun pagi gak langsung urus suami? Malah dandan buat ke kantor. Ntar kalau ada anak lagi gimana nasibnya? Pasti semakin gak diurus. Mungkin dia mau bantu Agus, Bu. Zaman sekarang ekonomi keluarga juga butuh kerjasama. Kerjasama? Kalau memang begitu kenapa dia gak kerja di rumah aja? Masih banyak pekerjaan lain yang bisa dilakukan tanpa ninggalin tanggung jawab di rumah. Tapi ya itu sih Lel, Nafis itu gak pernah dengar saran saya. Malah sopan santunnya juga kurang. Bisa dibilang gak punya. Kadang ngomong sama saya kayak gak ada rasa hormat sama mertuanya. Mungkin dia gak maksud kayak gitu, Bu. Kadang orang itu capek kerja jadi gak sengaja. Tapi saya yakin dia tetap hormat sama ibu. Hormat? Kalau hormat kenapa dia sering ngeyel setiap kasih saya nasihat? Lela, kamu tahu gak? Aku ini sebenarnya sudah terlalu baik sama Nafis. Dia itu gak pernah tahu diri. Aku kasih dia tumpangan di rumahku biar dia gak susah-susah cari tempat tinggal atau ngontrak. Malah seenaknya sendiri. Mungkin dia gak sadar, Bu. Kadang anak muda memang kurang paham cara berterima kasih. Kalau dia sadar pasti dia gak akan ngeyel tiap kali aku ngomong. Aku ini ya Lela udah lebih baik. Coba bayangin, siapa lagi yang mau kasih tumpangan gratis buat menantu seperti itu? Harusnya dia bersyukur, bukannya malah berani-berani ngelawan saya di rumah saya sendiri. Ya mungkin Nafisa butuh waktu untuk ngerti kebaikan ibu. Kadang orang begitu baru sadar setelah waktu berlalu. Tapi sampai kapan? Lela hanya tersenyum tipis. Tak ingin memancing Bu Alimah lebih jauh. Diam-diam dia merasa muak dengan sikap Bu Alimah yang terus menyudutkan menantunya. Dalam hati Lela berpikir bukannya mertua harusnya jadi teladan. Kenapa malah begini caranya? Tapi dia memilih diam. Tahu bahwa membantah hanya akan memperpanjang obrolan. Sudah Lel. Saya cuma cerita aja biar kamu tahu betapa gak bersyukurnya Nafis itu. Kadang saya sampai heran kok anak saya Agus bisa tahan sama dia. Merasa tidak terlalu mendapatkan dukungan penuh, akhirnya Bu Alimah pamit pulang. Saat Bu Alimah akan masuk, tiba-tiba dia mendengar suara Agus dan Nafis sedang mengobrol. Pembicaraan mereka terdengar serius. Bu Alimah mengendap-endap berusaha untuk ikut mendengar percakapan mereka. Mas, aku cuma mikir, gimana kalau kita pindah rumah saja? Pindah? Kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu, Dek? Mas, aku cuma merasa suasana di sini terlalu tegang. Aku sering merasa gak nyaman. Ibu kayaknya juga gak suka sama aku. Aku gak mau terus-terusan begini. Kalau kita punya tempat sendiri, aku yakin hubungan kita sama ibu bakal lebih baik. Lagi pula di sini ada Nanisa. Terus terang aku kurang nyaman, Mas. Naf, aku ngerti maksud kamu. Tapi aku ini anak tunggal. Kamu tahu itu. Kurang pantas kalau aku ninggalin ibu sendirian. Dia gak punya siapa-siapa lagi selain aku. Iya aku ngerti Mas. Tapi jadi kalian mau ninggalin saya ya? Bu, aku gak maksud begitu. Aku cuma, jangan alasan. Aku ini udah kasih tempat tinggal buat kalian. Kasih semuanya buat kalian. Sekarang kamu malah ngajak anak saya pergi. Memangnya kamu siapa Nafis? Berani-beraninya bikin Agus ninggalin ibunya. Bu, tenang dulu lah. Gak ada yang mau ninggalin ibu. Kami cuma ngobrol itu aja. Tapi topiknya aja udah salah besar Agus. Kamu ini anak ibu satu-satunya. Kalau kamu pergi, siapa yang bakal jaga ibu kamu? Kamu mikir ke arah sana gak? Nafis cuma mikirin dirinya sendiri. Gak pernah mikirin keluarga kita. Aku aja kamu Nafis. Kamu sengaja kan mau ngajak anakku pergi dari rumah ini kan? Biar kamu bisa lebih bebas lagi kan? Bu, aku cuma, jangan cuma. Saya dengar semuanya. Kamu ini memang menantu gak tahu diri. Sudah aku kasih tempat tinggal, makan dan semuanya. Sekarang kamu malah mau ngajak aku pergi ninggalin ibunya. Kalau kamu gak betah di sini, silakan keluar. Tapi silakan kamu keluar sendiri. Aku gak butuh kamu. Iya, yang aku butuhkan cuma anakku.
Tapi Agus, jangan kamu pikir dia akan ikut sama kamu. Anakku gak akan kemana-mana. Dia anakku, dan dia akan tetap di sini bersama ibunya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.